Malam ini, Liga Champions pun kembali menyuguhkan drama dan kejutan yang tak terduga. Dari Santiago Bernabéu hingga ke Parc des Princes, dari Estadio Wanda Metropolitano hingga Allianz Stadium. Setiap klub bertempur tidak hanya untuk lolos, tetapi untuk mempertahankan harga dirinya, ambisinya, dan impian mereka di panggung Eropa. 4 pertandingan panas, 4 cerita berbeda, satu tujuan, lolos ke babak 16 besar. Ini bukan sekedar skor, ini adalah kisah tentang tekanan, strategi, emosi, dan dominasi di UEFA Champions League 2025-2026. Di Santiago Bernabéu, Real Madrid menghadapi Benfica dalam laga play-off penentu lolos ke 16 besar. Lalu bagaimana hasilnya? Real Madrid pun menang dengan skor 2-1 pada leg kedua dan menjadi 3-1 untuk total agregat, memastikan langkah mereka ke babak berikutnya. Benfica sempat mengejutkan dengan gol awal yang membuat ketegangan meningkat. Namun, Aurelien Tchouaméni menyamakan skor dan Vinicius Junior pun mencetak gol penentu di menit ke-80, membawa Real Madrid unggul dan lolos. Malam itu juga dibumbui dengan kontroversi karena insiden diskriminasi di leg pertama dan beberapa pemain absen karena sanksi dan cedera yang menjadikan pertandingan semakin emosional. Lalu beralih ke Parc des Princes, Paris Saint-Germain sukses lolos ke babak 16 besar setelah bermain imbang 2-2 melawan AS Monaco di leg kedua dan memenangkan secara agregat yakni 5-4. AS Monaco pun sempat memimpin melalui Magnus Aklioche sebelum PSG membalas lewat gol dari Marquinhos dan Kivika Kvaratskhelia. Lalu Aklioche pun kembali mencetak gol di injury time. Belum cukup untuk membalikan agregat karena Paris Saint-Germain tetap memegang kendali kemenangan agregat. Lalu pertandingan di Wanda Metropolitano antara Atletico Madrid dan klub Brugge berakhir dengan skor telak 4-1, membawa Atletico lolos ke babak 16 besar dengan agregat 7-4. Penampilan gemilang datang dari Alexander Sørloth yang mencetak hat-trick dan menjadi momen paling penting dari duel ini, membuktikan kenapa Atletico tetap menjadi kekuatan tak bisa diremehkan di sepak bola Eropa. Lalu di Allianz Stadium, Juventus dan Galatasaray menghadirkan drama yang cukup panjang. Pertandingan leg kedua berubah menjadi thriller penuh gol dan kejutan. Juventus menunjukkan determinasi tinggi setelah tertinggal agregat besar dari leg pertama. Mereka sempat menyamakan agregat 5-5 lewat gol dari pemain seperti Gatti dan McKennie. Meski kehilangan satu pemain karena kartu merah, namun Victor Osimhen pun dari Galatasaray mencetak gol lagi di extra time, mengembalikan keunggulan agregat dan memastikan tim Turki tetap unggul 6-5. Lalu kita lihat lebih dalam taktik masing-masing tim malam ini. Real Madrid lebih mengandalkan transisi cepat dan kreativitas lini depan, meskipun tanpa beberapa pemain intinya. Lalu Paris Saint-Germain pun memaksimalkan agresivitas lini tengah dan kedalaman skuad untuk mengatasi tekanan dari AS Monaco. Juventus bermain dengan semangat pantang menyerah hingga extra time, menunjukkan tekad besar meskipun agregat awal berat. Lalu Atletico sendiri berfokus pada serangan langsung dan finishing efisien dari Sørloth. Hasil malam ini pun menentukan 4 tim berikutnya yang resmi melaju ke babak 16 besar Liga Champions UEFA 2025-2026. Real Madrid dan Paris Saint-Germain menjadi dua nama kuat yang melanjutkan mimpi mereka di kompetisi ini. Sedangkan Juventus dan Atletico menunjukkan gambaran berbeda dari sepak bola Eropa.
satu di luar, dan satu melaju ke fase gugur. Selanjutnya, tim-tim ini pun akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh lainnya, menjanjikan lebih banyak drama, strategi tinggi, dan pertandingan penuh tekanan di panggung Liga Champions. Inilah keindahan Liga Champions. Bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi bagaimana mereka menang. Tentang taktik yang disusun berbulan-bulan, tentang tekanan yang tak terlihat oleh kamera, dan tentang momen yang mengubah sejarah klub. Dan malam ini, sejarah kembali bergerak. Jika kamu menikmati analisis mendalam seperti ini, jangan lupa dukung channel Soccer First ID News. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan setiap malam besar Liga Champions. Karena di sini kita tidak hanya menonton bola, kita membedahnya. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya hanya di Soccer First ID News.